Selamat malam, wahai saudara-saudaraku setanah air. Hari ini tanggal 28 Oktober 2022. Renungan hari ini adalah tentang kesenjangan sosial. Kalau kita lagi jalan di jalan gitu ya, terus ada anak kecil bawa koran, nawarin koran. Kalau kita sedang butuh ya kita beli. Tuh, kalau lihat ada seniman perak atau seniman besi, ya kita beri berapalah receh yang adanya aja, mereka juga senang kok. Kalau kita ngelihat malam-malam situasinya, kalau bisa sih ya, atau udah gelap gitu, kalau takut ya jangan buka kaca. Terkadang saya melihat kesenjangan sosial ini membuat saya berpikir, di jalan saya berpikir anak-anak muda ada yang ngemis uang 100 atau ya untuk hidup. Saya menyayangkan hal ini sebenarnya. Di mana letak kebijakan yang bisa memakmurkan mereka. Sempat terfikir tentang Ibu Tri Risma hari ini yang membuat rumah singgah bagi pemulung, bagi pengemis, bagi mereka yang tidak punya rumah. Pemulung, pengemis, gembel, untuk bekerja memilah sampah atau untuk bekerja menjahit atau untuk sekedar makan bersama atau berkegiatan bersama di rumah-rumah singgah. Pemikiran itu membuat saya berpikir, kalau di kota Jakarta hal itu pun bisa dilakukan. Memang kalau kita lihat rumah singgahnya bisa berapa banyak banget dong, karena jumlah mereka sangat banyak sekali. Mereka tidak punya masa depan. Banyak penduduk warga negara Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Rasanya begitu terlunta-lunta. Mungkin mereka punya rumah, satu rumah dihuni belasan orang. Mungkin mereka punya keluarga, tetapi di desa, mau pulang ke desa, duitnya belum ngumpul. Mungkin mereka datang ke Jakarta hanya karena ada kerjaan di Jakarta sebagai tukang bangunan
Lalu mau pulang, sebulan lagi ada kerjaan lagi di Jakarta. Sayang duit. Lalu di mana mereka akan tinggal? Nyata-nyatanya mereka banyak yang tinggal di bawah kolong jembatan. Sehingga terlihat sekali pemandangan yang tidak mengenakkan hati. Jika malam sudah datang, di bawah kolong jembatan itu mereka tertidur di sana. Kadang kalau saya berpikir demikian ya, rasa prihatin namun tak mampu berbuat apa-apa sering sekali memasuki pikiran saya. Memang gak bisa berbuat apa-apa. Timbul pemikiran, mengapa pemerintah tidak membuat sebuah pekerjaan wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik itu yang kaya maupun yang miskin, maupun yang berada di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan wajib ini dilaksanakan di usia antara 20 sampai 25 tahun, khusus laki-laki. Dengan adanya pekerjaan wajib ini, nantinya si kaya dan si miskin tidak terlihat. Lalu mereka bisa berteman, memiliki kesempatan yang sama sebagai pemuda Indonesia. Mengangkat mereka yang punya keinginan untuk maju. Kalau saya melihat saat ini, realitanya kita semua orang di dunia membutuhkan juru rawat atau kita sebut perawat. Adanya wajib militer tenaga kesehatan untuk para pemuda itu memberikan ruang tempat mereka bertemu tanpa membedakan si kaya dan si miskin. Mereka sama-sama belajar sebagai seorang perawat. 1 tahun setengah untuk pembelajaran perawat dan farmasi. 1 tahun lagi untuk mengabdi kepada negara. Jadi 2 tahun setengah wajib militer tenaga kesehatan. Tentu diberi uang sangu atau kita sebut ya uang jajan istilahnya. Karena kegiatan ini memang untuk memberi kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk berkiprah, membangun bangsa, menolong sesama, meningkatkan solidaritas dan kemanusiaan, ditambah lagi pemerataan bidang teknologi informasi.
Kalau saya berpikir ini wajib, berarti semua warga negara Indonesia di antara usia 20 sampai 25 tahun akan mengikutinya. Setelahnya baru pemerintah menawarkan mau tidak mengikuti diaspora ke luar negeri. Diaspora ini adalah pekerjaan sebagai perawat di luar negeri, bekerja sama dengan WHO, Badan Kesehatan Internasional, untuk mengisi lowongan-lowongan kerja di rumah sakit di luar negeri yang di bawah naungan WHO. Ya, semua rumah sakit di bawah naungan WHO. Tentunya di sana ada perjanjian kerja. Wajib 5 tahun. Kalau pemuda itu, ya saya mau, saya bersedia bekerja di luar negeri selama 5 tahun. Dibayar menggunakan rupiah, walaupun digaji dolar. Selisih dari dolar dan rupiah itu menjadi devisa negara. Tentu bekerja di sana bisa saja dapat pekerjaan di Afrika, bisa dapat pekerjaan di Australia, bisa dapat pekerjaan di Eropa, dan juga bisa dapat pekerjaan di mana saja sesuai dengan petunjuk WHO. Tentunya mengharumkan nama bangsa. Mengapa? Karena dia menolong sesama umat manusia. Setelah 5 tahun pulang, mereka sudah menjadi seorang penyumbang devisa bagi negara. Tentunya berhak untuk mendapat sekolah, kuliah kedokteran gratis karena sudah menyumbang devisa bagi negara. Kuliah gratis ini tentunya sampai mereka lulus 5 tahun digratiskan. Kalau lebih ya bayar sendiri. Lima tahun digratiskan. Karena fakultas kedokteran rata-rata 5 tahun, ada yang 5 tahun setengah, ada yang 6 tahun. Nah, itu selisihnya itu bayar masing-masing. Sehingga Indonesia nanti akan maju sumber daya manusianya dalam bidang Sape sata bawantu sukitata Ayu wano sukang balang sadu sadu sadu.